Oke, selamat sore Jemaat Grafe yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, adalah kesempatan yang sangat indah bisa berdiri di sini. Biasanya sebagai pemimpin nyanyi, tapi ya sekali-sekali jadi pengkhotbah juga di sini. Jadi beda perasaannya sebagai pemimpin nyanyi dan sebagai pengkhotbah. Oke, kita akan membaca Alkitab kita pada sore hari ini dalam 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 23. 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 23. 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 23. Kita baca bersama-sama dua ayat saja. 1 Samuel 15 ayat 22 hingga 23. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami ingin belajar sedikit mengenai Saul yang tercatat dalam 1 Samuel ini Tuhan. Kau pimpin, semoga apa yang Kau tulis tercatat bagi kami, dapat kami pelajari, sehingga kami dapat mempelajarinya, mengerti kehendak-Mu, dan apa yang terjadi di masa lalu dapat kami hindari. Juga Kau bantu, semoga kami dapat mengaplikasikannya ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kalau kita cuma membaca dua ayat saja, di ayat 22 dan 23, tetapi kalau jemaat tahu konteks pasal 15 ini adalah ketika Tuhan memerintahkan Samuel untuk memberitahukan kepada Saul bahwa Tuhan ingin Saul sebagai raja Israel menghancurkan bangsa Amalek. Menghancurkan dengan apa? Dengan keseluruhan. Baik anaknya, istrinya, semuanya, wanita, laki-laki, sampai hewan-hewannya. Semua hewan-hewan bangsa Amalek harus dibasmi tuntas. Dan Saul sebagai raja bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan ini. Karena pada waktu itu adalah bangsa Israel adalah tangan Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa di Kanaan. Karena bangsa Kanaan dosanya sudah melebihi sehingga Tuhan mau menghukum semua bangsa-bangsa di Kanaan menggunakan bangsa Israel. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh bangsa Amalek, menghabiskan dengan tuntas tanpa tersisa satupun, barangnya, bendanya, hewannya maupun orang-orangnya, Tuhan mau Saul melakukannya. Tetapi Saul melanggar perintah Tuhan. Ya benar, dia membasmi bangsa Amalek, tetapi Saul masih menyisakan beberapa orang, termasuk rajanya ya, Raja Agag dia sisakan. Lalu domba-dombanya, domba-domba, lembu-lembu yang bagus-bagus dia sisakan. Sehingga kita sampai ke ayat 22 dan 23, di sini dikatakan Samuel berkata bahwa apakah korban bakaran dan korban sembelihan itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada mendengarkan suara Tuhan. Dan ini kita bisa mempelajari kesalahan Saul di dalam perikop ini. Dan apa sih yang bisa kita pelajari? Sama halnya seperti seorang anak. Kesalahan Saul ini sama sepertinya seperti seorang anak. Ketika diberitahukan oleh orang tuanya kepada anak ini bahwa, "Nak," misalnya anaknya pergi malam, "Nak, jangan pulang terlalu malam ya." Misalnya sampai jam 9 ya, sampai jam 10 ya. Tetapi anaknya berpikir bahwa kayaknya bolehlah lebih dari jam 10. Yang penting saya pulang. Yang penting saya menjalankan perintah orang tuanya, yaitu pulang. Lewat-lewat dikit nggak apa-apa jam 10. Tapi
Akhirnya dia pulang lewat jam 10, melanggar perintah orang tuanya. Walaupun pulang, tapi melanggar perintah orang tuanya. Dia pulang. Akhirnya besok-besokannya demikian lagi, menambah. Mungkin pertama 10 lewat 10, lama-lama 10.30, lama-lama jam 11, lama-lama akhirnya bisa jadi dia pulang subuh. Karena dia merasa dia sudah melanggar hal kecil, maka akhirnya semakin sering dilakukan, akhirnya dia menjadi kebiasaan melanggar perintah orang tuanya. Dan seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga mungkin tidak langsung jatuh ke dalam dosa yang besar. Mungkin tidak langsung blek mencuri uang 1 miliar gitu kan. Wah, orang Kristen ini mencuri duit 1 miliar. Mungkin tidak langsung mencuri duit 1 miliar gitu. Tetapi dia mulai dengan membiasakan dirinya mengambil uang sedikit demi sedikit. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100, 1 juta. Lama-lama nanti baru menganggap 1 miliar kayaknya kecil gitu kan. Jadi dosa yang dilakukan oleh Saul ini sudah dia perbuat. Kalau kita tahu konteksnya di dalam pasal 13, dia juga sudah melanggar perintah Tuhan. Waktu ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, di mana bangsa Israel dikepung oleh bangsa Filistin. Ketika bangsa Israel dikepung, bangsa Israel berteriak kepada Raja Saul, "Di mana ini? Kita dikepung." Dan akhirnya Saul sebagai raja ingin menyerang balik bangsa Filistin, ingin memberontak, ingin menyerang balik. Tetapi dia harus mempersembahkan korban bakaran terlebih dahulu. Nah, pada perjanjian lama, ketika yang boleh mempersembahkan korban bakaran adalah imam. Dan pada waktu itu adalah Nabi Samuel, yang adalah imam juga. Dan sambil mereka menunggu, mereka udah tunggu 7 hari 7 malam. Samuel tidak datang. Akhirnya Raja Saul berasa, oh ya udahlah, saya aja yang melakukan. Toh sama juga mempersembahkan korban bakaran. Akhirnya dia persembahkan korban bakaran. Baru saja dia mempersembahkan, tiba-tiba Samuel datang. Dan akhirnya pada waktu itu Tuhan berkata bahwa kerajaanmu tidak akan kokoh. Jadi Saul sudah terbiasa melanggar firman Tuhan. Mungkin sebelum itu dia juga sudah melanggar, karena dia sudah terbiasa sehingga dia melanggar terus. Dan pada sore hari ini kita pengen melihat apa saja kesalahan Saul yang bisa kita pelajari sehingga kita tidak terjatuh dalam kompromi kecil seperti Saul yang akhirnya hidup Saul berakhir dengan tragis. Dan kita tetap bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama kita lihat yang pertama adalah ketaatan yang setengah hati. Ketaatan Saul yang setengah hati. Kalau kita baca di ayat 9, di pasal yang sama, di ayat yang 9 dikatakan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka tumpas semuanya. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Kesalahan pertama Saul kelihatannya masih oke, masih benar. Dia memukul tuntas bangsa Amalek kok cuma disisakan raja sama hewan-hewannya. Tidak terlihat berbahaya, tidak terlihat berbahaya gitu. Cuma hewan tidak bisa membalas, tidak bisa melawan balik atau apa. Tetapi justru kesalahan ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena dia cuma taat setengah hati. Saul cuma taat setengah hati kepada Tuhan. Tadi kita sudah bahas bahwa Saul diperintahkan dia untuk menghabiskan tuntas, membasmi tuntas bangsa Amalek. Baik raja maupun wanita maupun anak maupun hewan-hewan barang semuanya dihancurkan dengan tuntas. Tetapi Saul merasa bahwa dia punya hak, dia boleh tidak taat akan hal itu. Yang penting dia menang atas bangsa Amalek. Dia boleh merasa, oh nggak apa-apa, ini lembu-lembunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena dia tidak taat.
Atau dia cuma taat setengah saja. Taat tidak sepenuh hati. Mungkin tidak setengah, mungkin 3/4, mungkin berapa persen, tapi dia tidak taat dengan sepenuh hati. Dan bukankah ini yang sering terjadi di kalangan orang Kristen? Tuhan memerintahkan kepada kita, Tuhan Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak memerintahkan kita bahwa kasihilah saya dengan, kasihilah Tuhanmu dengan 3/4 akal budimu. Atau berapa lebih gede dari 3/4 berapa ya? 0,99% dengan kekuatanmu gitu. Tidak, tapi Tuhan bilang segenap. Segenap berarti 100% gitu. 100% kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan kita dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Tetapi banyak yang, dan ini terjadi di kalangan Kristen, banyak orang Kristen yang datang ke gereja ketika mendengarkan firman Tuhan, dia merasa bahwa yang bagian ini, kalau bagiannya tidak menyerang dia merasa, yang bagian ini saya jalani. Tetapi ketika firman Tuhan yang lain nyampai kepada diri dia, yang seakan menyerang dia merasa, kayaknya yang ini nggak apa-apa deh, nggak dilakukan. Toh, saya sudah melakukan bagian-bagian lain yang lebih besar. Jadi, kesalahan yang dilakukan oleh Saul, bahwa dia cuma menuruti firman Tuhan setengah hatinya, atau separuh, tidak benar-benar melakukannya dengan tuntas, itu juga yang menjadi masalah dalam hidup kekristenan kita. Terkadang kita memilih, tidak apa-apa deh, yang penting saya sudah, mungkin orang yang percaya berkata, yang penting saya sudah percaya, yang penting saya sudah yakin masuk surga, yang lain-lainnya ya nggak apa-apa, nggak dilakukan, atau nggak nanti dulu aja, nggak mesti sekarang. Sehingga banyak orang Kristen yang katanya adalah orang yang yakin masuk surga, tetapi perintah-perintah firman Tuhan tentang kehidupan pribadi dia, bahwa dia harus mengasihi orang, bahwa dia harus berubah, itu tidak dilakukan. Dan banyak yang terlihat kosong gitu. Cuma dia mengaku, saya diselamatkan. Tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena mereka merasa bahwa, yang terpenting saya percaya kepada Tuhan. Yang terpenting saya masuk surga. Tetapi bagian-bagian firman Tuhan lainnya tidak diaplikasikan ke dalam hidupnya. Ini adalah kompromi kecil yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa, ya Tuhan, saya sudah pelayanan. Saya sudah ambil bagian dalam pelayanan. Ini kan bagian besar ya. Tuhan memerintahkan kalau orang yang percaya, ayo ambil bagian dalam pelayanan. Nah, saya sudah dalam pelayanan. Tetapi dia tetap tidak mau terus belajar misalnya firman Tuhan. Tidak mau menambah pengetahuan. Tidak mau menambah apa yang diajarkan oleh mungkin gembala-gembala. Seperti misalnya di grafik kita kan ada gids. Nah, kalau yang mungkin jemaat yang merasa kurang pengetahuan, saya mau tahu lagi tentang doktrin ini, sebetulnya bisa bergabung dalam kelas-kelas yang ada di gids. Nggak mesti kuliah, ikut aja, ambil jadi pendengar atau apa. Karena Tuhan ingin kita mempelajari firman-Nya, termasuk dalam berbagai doktrin-doktrin, sehingga kita tidak akan dikacau balaukan pengajaran kita oleh orang-orang luar. Apalagi dengan zaman-zaman media sosial sekarang, di mana sedikit ada orang yang mengajarkan, ini mengajarkan A, mengajarkan B. Apakah kita bisa paham? Apakah ketika ada orang yang di media sosial mengajarkan A, kita bisa dengan yakin dia salah? Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dengan yakin berkata demikian kalau kita tidak dengan segenap hati mempelajari firman Tuhan? Kita setengah hati mempelajari firman Tuhan. Kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Kita tidak melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan kesalahan Saul ini bisa menjadi peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh menjalankannya dengan segenap hati. Terutama kalau kita baca di ayat yang sama tadi dikatakan bahwa
Di ayat 9 tadi dikatakan bahwa di sini dikatakan bahwa dia menyisakan kambing-kambing dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Tetapi dia menumpas semuanya, semua kambing-kambing atau hewan-hewan yang buruk ditumpas. Jadi Saul dengan sengaja dia tahu dia menyisakan hewan-hewan yang baik, yang terbaik nih. Sedangkan hewan-hewan yang cacat mungkin, yang tidak berguna, yang murah, nggak bisa dijual, ditumpas sama Saul. Jadi dia menyisakan hal-hal yang baik. Dan apakah kita sebagai orang Kristen, ketika dosa kita ditegur, ketika ada hal yang kita tidak lakukan untuk Tuhan, ditegur, apakah kita merasa ini sesuatu yang baik buat saya? Misalnya dosa ini dosa yang saya sudah nyaman, yang baik, sengaja saya simpan, tidak mau saya tumpas di hadapan Tuhan. Sengaja kita tahu ini sebetulnya harusnya diserahkan kepada Tuhan, harusnya kita tumpas. Tetapi kita tahu dengan benar bahwa ini nyaman buat saya. Saya nggak rela untuk melepaskannya. Jadi kita simpan, kita tidak mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita seperti Saul, mau dengan sadar menyimpan yang baik, padahal maksud Tuhan adalah semuanya ditumpas kan. Menyimpan yang baik, yang nanti kalau kita baca ujung-ujungnya dibilang, oh ini untuk korban bakaran. Untuk korban bakaran. Untuk Tuhan juga kok, ujung-ujungnya untuk Tuhan. Gitu. Apakah ada dosa kita yang bahkan sama seperti Saul, menyimpannya bilang untuk pelayanan, gitu kan? Oh, bilangnya mungkin saya bersikap begini, supaya terlihat wibawa, biar bisa melayani Tuhan. Padahal dia tidak ada kerendahan hati mungkin. Tidak mempunyai cukup kerendahan hati untuk misalnya mengaku salah atau apa. Tapi bilangnya biar wibawa. Atau misalnya, saya tahu ini, padahal dia tidak cukup pengetahuan untuk menjelaskan firman Tuhan. Sehingga akhirnya dia jatuhnya ke dalam kesombongan. Apakah kita mau jadi seperti Saul? Bahwa kita menyimpan hal-hal yang baik. Dosa-dosa kita yang merasa kita nyaman, kita simpan. Kita tidak mau serahkan kepada Tuhan. Baiklah, kesalahan Saul yang pertama ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus melakukan firman Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jangan kita sisakan. Apalagi yang kita sudah terbiasa melakukannya, yang kita sulit lepaskan. Saatnya kita bawa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati saya. Saya mau melakukan firman-Mu dengan segenap pikiran saya. Jangan kita datang kepada Tuhan dengan setengah hati. Karena kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sama responnya kepada kita. Seperti Tuhan respon kepada Saul bahwa dia menyesal memilih Saul sebagai raja. Apakah bisa nanti ketika kita di surga, Tuhan bisa berkata, saya menyesal menyelamatkan kamu. Walaupun kita masuk surga, tetapi Tuhan bisa saja bilang, saya menyesal. Kenapa? Karena kita tidak berbuat apa-apa di dunia ini. Kita tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan di dunia ini. Kita tidak melakukan perintah Tuhan dengan segenap hati. Jadi kita tidak menjalankannya dengan maksimum. Tidak dengan full power. Yang harusnya kita bisa menjadi orang Kristen yang hebat. Orang Kristen yang bisa bersaksi. Tetapi kita tidak melakukannya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa Saul bisa memiliki hati yang setengah-setengah? Ini membawa kita kepada poin yang kedua. Poin yang keduanya adalah di ayat 24 dikatakan, kalau kita baca ayat 24, dikatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Kesalahan Saul yang kedua adalah apa? Dia lebih takut kepada manusia daripada takut
kepada Tuhan. Jadi Saul berkata bahwa dia melakukan ini karena dia takut kepada rakyat. Saya tidak tahu, mungkin rakyat yang memang benar-benar berkata, ayo sisain aja itu hewan-hewannya. Dan dia takut kehilangan kepercayaan rakyat kepadanya sebagai seorang raja. Jadi akhirnya dia melakukannya. Jadi Saul merasa padahal Saul tahu dia bilang saya telah berdosa. Dia tahu apa yang benar, tetapi dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia takut akan manusia. Dia takut akan penilaian manusia daripada takut akan penilaian Tuhan. Dan sama seperti yang tadi kita udah bahas di pasal 13. Di pasal 13 Saul juga didesak oleh rakyat. Ayo, kita udah hampir terbunuh oleh bangsa Filistin. Kita sudah dikepung. Sehingga akhirnya Saul dengan gagahnya, dengan mungkin berani. Ya udah sini, saya yang membakar korban bakar. Ternyata tapi itu bukanlah perintah Tuhan. Dia tidak mau Tuhan tidak mau Saul melakukan itu. Tetapi karena ditekan oleh rakyat, ayo Saul, kita hampir mati, kita sudah dikepung. Akhirnya dia melakukannya. Sehingga memang Saul lebih takut terhadap kehilangan popularitasnya di hadapan rakyat daripada di hadapan Tuhan. Dia takut rakyat membenci dia. Dia takut rakyat sudah tidak suka dia lagi sebagai raja. Ingat ketika Saul dipilih jadi raja. Jadi Saul ini orangnya tinggi, dikatakan dalam Alkitab tinggi, tampan, segala macam. Jadi dia merasa dia dipilih jadi raja karena kepopularitasannya dia. Oh, saya tinggi, saya tampan, saya kuat atau apa. Jadi dia tidak mau kehilangan itu daripada rakyat-rakyatnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kekristenan, kehidupan kita, apakah kita lebih takut manusia daripada takut akan Tuhan? Apakah kita lebih takut kepada apa yang orang bicarakan tentang kita daripada apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Kita tahu apa yang benar. Kita tahu, misalnya kita harus rajin datang kebaktian. Contoh paling umum, kita harus rajin datang kebaktian. Tetapi kita takut dikatain, misalnya mungkin orang rumah, mungkin teman kita, dikatain, ngapain sih rajin banget datang ke gereja? Ngapain sih terlalu suci? Atau ngapain sih? Atau bisa saja kita kehilangan pertemanan karena kita rajin untuk Tuhan. Dan karena itu kita lebih memilih, kita takut akan penilaian teman-teman kita daripada penilaian Tuhan kepada kita. Mungkin kita diperintahkan firman Tuhan untuk tidak berkata kasar. Kita harus mengucapkan kata-kata yang manis. Ketika kita di depan teman kita tidak mengucapkan kata-kata yang kekinian, gitu kan. Kadang-kadang saya merasa saya orang yang paling, mungkin nggak paling ya, tapi kadang males gitu ngikutin yang zaman-zaman kekinian. Karena terutama yang belum saya pelajari apa sih maksud kata-katanya gitu kan. Kadang-kadang kita orang Kristen sebagai manusia suka banget ngikutin apa yang lagi kekinian, kita sebutin aja tanpa kita cari tahu apa sih latar belakang kalimat ini atau kata ini diucapkan. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang kita ngikutin gitu, tanpa tahu. Bisa saja apa yang tren-trennya ini sebetulnya maksudnya nggak baik gitu, tapi kita ikutin. Dan ya saya jarang banget ngikutin tren-tren yang sekarang. Kata-kata apa gitu, jarang saya ikutin. Pertama, udah agak males juga ya, udah merasa umurnya udah tua, udah nggak mau anak muda lagi lah, nggak usah ikut-ikutan kayak gitulah. Kedua juga, kalau yang saya tidak search, saya tidak research, saya nggak mau gunain. Karena takutnya
takutnya tren itu ternyata tren yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gitu. Tren yang salah, tren yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga demi misalnya kata-kata yang inilah, ya tahulah teman-teman ya, kata-kata yang gaul gitu ya zaman sekarang. Sehingga kita demi diterima di pertemanan circle kita gitu, kita harus ngomong bahasa-bahasa yang sama, bahasa-bahasa yang sejenis. Kalau nggak ngomong kayak gitu, nggak keren, nggak kekinian. Jadi apakah kita lebih mementingkan penilaian manusia daripada penilaian Tuhan? Kita lebih takut manusia atau kita lebih takut kehilangan manusia atau kehilangan Tuhan? Gitu. Atau misalnya Tuhan perintahkan, ayo ikut kegiatan rohani. Kita tahu bahwa ikut kegiatan rohani itu lebih itu benar dan bagus untuk pertumbuhan iman kita. Contohnya kemarin kita baru saja anak-anak muda ada apa? Ada YSC. Nanti juga Sabtu ini ada seminar gitu kan. Kita tahu, oh ini bener nih, kita harus ikut nih. Tetapi misalnya kita mau ikut, lalu dibilang oleh 1-2 orang dikatakan, ngapain ikut? Kerja aja, ngapain ikut? Lebih bagus di rumah nyantai, lebih bagus tiduran, rebahan. Atau ngapain ikut? Mendingan jalannya sama saya, pergi kemana? Kalau nanti kita bilang, nggak bisa, saya lebih mentingin Tuhan gitu kan. Nanti bilang, nggak seru lu, nggak asik. Gitu kan, nggak asik. Akhirnya kita mempertimbangkan, jadi mending kerja, mending sama teman, atau apa. Akhirnya kita tidak datang ke acara-acara kegiatan-kegiatan rohani tersebut gitu. Karena pertimbangan-pertimbangan omongan orang. Padahal kita tahu dengan pasti bahwa datang ke acara rohani, kegiatan rohani adalah hal yang bagus dan hal yang benar. Jadi, saya kutip 2 ayat yang sangat indah dalam Kolose 3:3 dikatakan bahwa segala sesuatu perbuatlah untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, perbuatlah itu untuk Tuhan. Maka kalau kita menerapkan itu, kita melakukannya bukan untuk orang A, bukan untuk orang B, bukan untuk orang C, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Lalu satu ayat lagi adalah Galatia 1 ayat 10. Dikatakan, apakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, apakah yang kita cari? Kita cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Apakah kita mau berkenan di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Bahkan Paulus di dalam Galatia itu lagi berkata bahwa kalau saya mau mencari perkenanan manusia, maka saya tidak bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan, kata Paulus. Dia bahkan menekankan lagi bahwa kalau kita sebagai hamba Tuhan, mungkin yang di sini sebagai hamba Tuhan, berkata bahwa saya mencari perkenanan manusia, maka kata Paulus, saya tidak bisa menyebut diri saya hamba Tuhan, kata Paulus. Jadi, sampai ditekankan seperti itu oleh Paulus, bahwa kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita jangan mencari perkenanan manusia. Karena yang kita lakukan adalah semuanya untuk Tuhan. Segala sesuatu lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kita tidak lagi takut oleh omongan-omongan orang tentang kita. Selama kita melakukan hal yang benar, selama kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tidak perlu kita takutkan omongan-omongan orang. Tidak perlu kita takut kebencian orang kalau kita melakukan yang benar untuk Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita hidup menyenangi Tuhan, dan kita mau melakukan itu untuk Tuhan, maka suara gemuruh-gemuruh orang, suara yang kita pikir rakyat-rakyat kita, seperti Saul bilang, rakyat saya berkata begini, saya didesak oleh rakyat kita. Suara rakyat-rakyat kita, teman-teman kita, itu semuanya seperti angin lalu. Saya bukan bilang berarti nasihat-nasihat orang nggak kita dengar, bukan. Tetapi kalau kita melakukan segala
kita melakukan sesuatu yang benar, tetapi kita dicemooh, itu tidak usah dipedulikan, karena kita mau melakukannya untuk Tuhan, untuk Tuhan. Dan sekarang kita lihat poin kita yang ketiga, kesalahan Saul yang ketiga adalah dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Saul tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Coba kita baca ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saul di sini, dia ditegur oleh Samuel. Dia ditegur oleh Samuel dan berkata bahwa Tuhan akan mencabut gelarnya sebagai raja. Tetapi apa yang dilakukan Saul di sini? Dia tidak benar-benar merasa menyesal, tuh bukan menangis, kalau pada zaman itu mengoyakkan jubahnya segala macam di hadapan Tuhan. Tidak, dia tidak melakukan itu. Dia malah berkata kepada Samuel, apa? Dia berkata kepada Samuel, ya aku telah berdosa. Ya, saya telah berdosa. Tapi Samuel, tolong. Apa dia bilang? Samuel, tunjukkan dulu rasa hormatmu kepadaku di depan tua-tua, di depan rakyat-rakyat. Baru setelah itu dia bilang, terus kamu ikut saya juga ya, kamu kembali kepada saya. Baru setelah itu baru saya akan menyembah Tuhan Allahmu. Jadi kita bisa melihat di sini Saul, dia tidak bertobat atau menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Dia cuma melakukannya itu demi apa? Demi mendapat hormat dari Samuel. Demi agar rakyatnya melihat bahwa oh, Samuel masih mengakui dia sebagai raja. Jadi Saul tidak benar dengan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dia cuma menipu Tuhan supaya image-nya bagus di depan rakyat. Dia cuma, kata yang tadi saya sering sebut di atas tadi sama Nathan pas di kebaktian, dia cuma gimmick, pura-pura di depan Tuhan. Oh ya Tuhan, saya mengaku salah. Padahal di dalam hatinya dia tidak mengaku salah. Dia masih meminta Samuel, ayo Samuel tetap ikut saya, baru saya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Bahkan dia tidak mengakui Tuhan Allahnya dia bilang Tuhan Allahmu gitu. Tuhan Allahmu gitu. Jadi Saul tidak benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca lagi perikopnya sampai akhir, dan ini terlihat dari sikap Samuel dan bahkan Tuhan. Kalau kita baca ayat 30, 35, Tuhan juga masih menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Dan kita lihat akhirnya yang membunuh Raja Agag siapa? Yang membunuh Raja Agag adalah Samuel. Samuel yang membunuh Raja Agag, dicincang di depan rakyat. Kenapa? Karena Saul tidak benar-benar bertobat. Kalau Saul benar-benar merasa bersalah dan bertobat, dia yang mengambil pedang langsung membunuh Raja Agag. Kesalahan dia bunuh, hewan-hewannya harusnya langsung dia bunuh. Tetapi tidak dilakukan oleh Saul. Karena dia belum benar-benar bertobat, karena dia belum benar-benar merasa salah gitu. Dia belum benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Jadi Saul tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita sudah benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh? Mungkin bagi yang belum percaya kepada Tuhan, kita tahu di Galvez sering diberitakan, kita adalah manusia orang berdosa. Kita berdosa, kita tidak bisa masuk surga. Dan mungkin kita udah sering dengar itu. Sehingga kita di sini merasa, oh ya udah saya orang berdosa. Tetapi kita tidak dengan benar-benar menyadari bahwa saya harus bertobat. Saya harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya harus membuang semua manusia lama saya. Maka ini adalah hal yang bahaya. Hal yang bahaya bahwa kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan.
Kalau kita misalnya jatuh ke dalam dosa, kita melakukan kesalahan, apakah kita benar-benar menyesal di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar bertobat dan berlutut di hadapan Tuhan? Tuhan, saya salah, Tuhan. Atau cuma meminta maaf atau merasa bersalah ketika dihadapkan di depan orang. Demi apa? Sama seperti Saul, demi menjaga image dia. Tetapi kalau kita sendiri, kita melakukan dosa yang kita doang yang tahu, kita tidak benar-benar menyesal. Kita tidak benar-benar berkata kepada Allah, Tuhan, saya salah Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kita tidak benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh ketika kita jatuh ke dalam dosa. Bukankah Tuhan berjanji bahwa kalau kita mengaku dosanya kepada Dia, Dia akan mengampuni dosa kita? Kenapa lagi? Apa yang lagi harus kita takutkan ketika kita melakukan dosa? Datang kepada Tuhan. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah tahu dosa kita, misalnya kita tahu dosa kita, dan kita meminta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka misalnya dosa kita diketahui publik lah, terus kita tahu saya salah dan meminta ampun dengan sungguh-sungguh, maka omongan-omongan orang, dan kita benar-benar berubah gitu ya, dan kita benar-benar membuktikan bahwa oh saya bertobat, saya nggak mau melakukannya lagi, maka omongan-omongan orang yang tadi yang di poin kedua itu tidak ada gunanya. Harusnya dia tetap setia kepada Tuhan, tetap setia. Jangan kita malah udah dosa, nggak bertobat dengan sungguh-sungguh, akhirnya menjauhi pertemuan jemaat. Akhirnya kita malah menjauh dari Tuhan. Jangan kita berkata maaf, tetapi cuma untuk menipu Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa ditipu oleh kita. Jangan sampai kita menipu Tuhan. Kita berkata maaf. Nah, ini mulai dari hal kecil. Misalnya kita bersalah kepada orang. Kalau kita dengan hal kecil saja kita bersalah kepada orang, kita tidak mau berkata maaf dengan yang benar-benar sungguh, maka apalagi kepada Tuhan. Kalau kepada orang saja yang bisa kita lihat, kita salah, kita tidak mengakui kesalahan kita. Kita tidak bisa berkata maaf dengan sungguh. Bagaimana kepada Tuhan yang tidak kita lihat? Bagaimana kita bisa meminta maaf kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat? Kalau yang orang saja yang nyata di hadapan kita, yang hidup sama kita sehari-hari, kita tidak bisa minta maaf. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan. Kita tidak sungguh-sungguh meminta maaf. Maka dari itu, kalau kita setia melakukan hal-hal yang kecil, kita tidak jatuh ke dalam kompromi kecil, kita setia tidak jatuh ke dalam kompromi kecil, maka kita tidak juga akan jatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Sama seperti apa yang Saul lakukan. Jadi, dari ketiga hal di atas, kita melihat kesalahan Saul bukan dari luar, tetapi kesalahannya adalah dari dalam hati dia. Yang pertama yang kita lihat, dia menjalankan firman Tuhan cuma dengan setengah hati dia, tidak dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, tadi dia mendengarkan orang daripada mendengarkan Tuhan. Dia cuma mau mendengarkan omongan orang daripada mendengarkan Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia cuma berkata maaf di luar, tetapi dalam hatinya dia tidak sungguh-sungguh meminta maaf kepada Tuhan. Baiknya ini menjadi peringatan bagi kita juga supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang Saul lakukan. Supaya kita tidak jatuh ke dalam kompromi atau dosa-dosa yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami anak-Mu Tuhan, ingin belajar dari Saul, sehingga kami dapat benar-benar melakukan firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan.
Biarlah kami bisa benar-benar menjalankan apa yang benar, bukan dengan setengah hati, tetapi dengan sungguh-sungguh Tuhan. Lalu juga Tuhan, kami tidak mau, kami lebih ingin mendapatkan perkenanan-Mu Tuhan daripada perkenanan manusia. Supaya kami benar-benar Tuhan menjadi manusia yang melakukan segala sesuatunya untuk-Mu Tuhan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk-Mu Tuhan. Dan apabila kami jatuh ke dalam dosa Tuhan, apabila kami menyesal dengan sungguh-sungguh, kami tahu bahwa Engkau akan memberi pengampunan. Atau mungkin yang belum benar-benar bertobat Tuhan, yang belum percaya kepadamu Tuhan, Kau berikan kesempatan bagi mereka sehingga mereka dapat benar-benar dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.